Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan video koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. Refleksi ini menggunakan model 4P yang akan menjabarkan peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Momen yang paling penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.1 ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberikan perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat melainkan dapat menuntun lakunya murid. Sedangkan momen yang paling penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, penggerak komunitas partisi. Nah, saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan tanaman yang diguyur hujan. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik itu diukur dari ketuntasan belajar murid saja, pada aspek kognitif saja, melainkan melihat dari berbagai aspek. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang ia ampu. Selain itu, saya juga menganggap setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada murid tersebut, tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Nah, sekarang saya memahami bahwa murid memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibarat seekor ikan, ikan tidak harus mampu terbang. Maka mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang baik. Murid memiliki karakteristik yang berbeda dan kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, penerapan ke depan serta rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang saya dapat lakukan sendiri dari sekarang, yaitu membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, antara lain melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan reflektif pembelajaran. Selain itu, saya juga melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran atau pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka.
Demikianlah pemaparan koneksi antar materi yang sudah saya pelajari pada modul 1.1 dan 1.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.